Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam sayang dari saya. Apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat dan berbahagia selalu ya. Di tema readingan hari ini saya ingin membahaskan, sepertinya kamu tidak mengerti kenapa kamu masih menginginkannya. Okey teman-teman, kita langsung saja ke bacaan umum hari ini ya. Seperti apa energi dia? Seseorang yang sehinggalah saat ini tidak bisa kamu lupakan. Teman-teman, pembacaan hari ini akan merangkumi ya, energi seseorang yang mungkin sudah berpisah dengan kamu, energi kamu yang terpisah darinya, ataupun mungkin juga teman-teman ya, kamu yang lost kontak dengan seseorang, energi seseorang yang masih lagi ya, seperti kekal di hati kamu. Kita cuba lihatkan ya, seperti apa energi dia. Seseorang yang tidak bisa kamu lupakan sampailah saat ini. Nah, ini teman-teman mungkin energi hubungan baru, seseorang yang sudah lama kamu kenali, ataupun seseorang dari masa lalu kamu ya. Kita cuba lihatkan seperti apa energi dia. Seseorang yang tidak bisa kamu lupakan sampailah saat ini. Wow, teman-teman, dengan kemunculan Hangman, nah ini teman-teman ya, energi pertama yang saya rasakan. Nah ini aneh banget ya, seolah-olah memberikan saya gambaran beberapa di antara kamu yang menonton di sini sedang memfokuskan ke arah energi seseorang yang sebenarnya kamu tidak tahu memiliki perasaan tertentu kepada dirimu. Nah, dengan energi tergantung seperti ini, menurut saya ada sesuatu yang tidak selesai, baik baru-baru ini ataupun di masa lalu. Dan yang paling aneh teman-teman ya, setelah berpisah dengan si dia, mungkin ya ini memakan tahunan ya, sebelum kamu menyadari, dikala perpisahan itu kamu langsung tidak mengetahui seseorang ini sebenarnya memiliki hati, memiliki perasaan kepada kamu, tetapi tidak berani untuk mengungkapkannya. Nah, orang ini mungkin ya sempat menghantar kamu kode-kode, signal, memantau kamu dari kejauhan, tetapi kamu langsung tidak mengetahui yang dia mencintai kamu, menyayangi kamu, sehinggalah kalian berpisah setelah beberapa bulan, setelah beberapa tahun. Saya menangkap energi seperti itu ya. Seseorang yang tidak mempunyai keberanian untuk menunjukkan rasa cintanya kepada kamu. Nah, kamu mungkin menyadari ya, seseorang yang masih kamu ingat, seseorang yang masih kamu inginkan. Mungkin baru-baru ini baru kamu sadar yang sebenarnya orang ini sudah lama memiliki perasaan kepada kamu, tetapi tidak pernah ditunjukkan atau tidak pernah diungkapkan. Entah mengapa teman-teman ya, boleh dikatakan apabila terlihat kartu tergantung ya, Hangman, boleh dikatakan ada yang berundur, ada yang pergi, ada energi hubungan yang tergantung. Tetapi apabila menatap gambar di kartu ini ya, energi pertama yang saya rasakan, orang yang masih kalian inginkan. Seolah-olah teman-teman ya, dia tidak sempat untuk mengungkapkan perasaan sebenarnya kepada kamu. Kamu mungkin bisa merasakannya, tetapi tidak pernah diungkapkan oleh si dia ya. Kita lihat lagi di sini teman-teman, seperti apa energi dia. Seseorang yang tidak bisa kamu lupakan. Orang ini seperti orang yang banyak menyembunyikan sesuatu ya. Saya menangkap gambaran tidak memiliki keberanian untuk melangkah maju mendekati kamu. Wow teman-teman, ini benar-benar menarik ya, orang masa lalu kamu. Saya menangkap seseorang yang banyak mengalami kesedihan dalam hidupnya. Nah, ini mungkin berkaitan dengan masa lalunya. Walaupun ini menarik energi masa lalu kamu ya, seseorang yang hadir dari masa lalu kamu. Melihatkan ke arah gambar di kartu ini teman-teman, dia juga seseorang yang hadir dari masa lalu yang kelam. Nah, ini mungkin ya, saya tidak tahu apakah ada koneksi dengan keluarga. Jikalau dia orang yang sudah berpasangan, mungkin orang yang sempat ataupun gagal ya dalam sebuah hubungan, atau teman-teman ini lebih tepat lagi menarik inner child-nya dia. Contohnya begini ya, katakanlah kamu dan dia berkenalan sejak zaman kuliah, zaman kanak-kanak, zaman sekolah. Dia mungkin hadir daripada latar belakang keluarga ya, di mana orang tuanya sempat bercerai. Seperti itu ya, divorce parents ya. Mungkin orang tuanya sempat bercerai dan dia seperti
tidak terarahkan. Ketika memandang ke arah kartu ini juga, saya sempat menangkap gambaran seperti, nah di sini kan ada seorang tua teman-teman ya, seseorang tua yang sedang memerhatikan anak-anak kecil ini. Beberapa di antara dia mungkin dibesarkan oleh nenek, oleh datuknya dia. Bukan secara langsung dibesarkan oleh orang tuanya. Jikalau orang tuanya berpisah, bercerai, maka dia mungkin dibesarkan oleh nenek ya, oleh datuknya begitu ya, kakeknya, dibesarkan oleh orang yang paling tua di dalam keluarga. Dan saya menangkap gambaran seperti seseorang yang memiliki inner child yang terluka. Maka teman-teman, jikalau seseorang ini hadir daripada masa lalu yang begitu kelam, sudah pasti ya, apabila dia dewasa, walaupun dia sangat mencintai kamu, menyayangi kamu, tidak memiliki confidence itu, keberanian itu, kepercayaan diri seperti itu untuk mengungkapkannya. Semakin ke sini teman-teman, ini menarik energi orang masa lalu kamu ya. Kamu sesuaikan. Teman-teman, saya menangkap gambaran orangnya apabila muncul kartu Page of Pentacles. Wow, ini seperti seseorang yang mungkin sempat hadir ya, zaman sekolah, zaman kuliah ya, ataupun zaman di awal pekerjaan kalian. Seperti seseorang yang masih kamu inginkan, ini lebih menangkap memori di masa lalu. Memori ketika kalian berdua masih lagi muda. Memori di mana kalian detik itu ya, di kala itu mungkin kalian masih lagi remaja. Teman-teman, jikalau ini energi yang tidak berkaitan, seseorang yang masih kamu inginkan, untuk meringkaskan ceritanya, seseorang yang seumuran atau lebih muda dari usiamu. Tetapi apabila digabungkan ketiga-tiga kartu ini, saya menangkap seseorang yang sangat kamu inginkan dan masih kamu inginkan, seolah-olah ya memberikan saya gambaran ya, kedua-dua di antara kalian berdua di sini terperangkap di dalam sebuah memori yang berkaitan dengan zaman muda kalian. Ini sesuatu yang sejak di bangku sekolah ya, di pekerjaan pertama itu. Dan memori masa muda itu, gambaran si dia masih kekal sebagai seorang orang muda di dalam pikirannya kamu. Walaupun masa sudah berlalu teman-teman ya, tahun berganti tahun ya, tetapi gambaran si dia di benaknya kamu, di kepala kamu, seperti masih lagi sama-sama muda, sama-sama remaja. Nah, saya menangkap energi yang terperangkap seperti itu apabila Page of Pentacles hadir bersebelahan kartu Death ini. Apabila kartu Death bersebelahan dengan Hangman, ini cinta yang belum tidak benar-benar selesai. Sesuatu yang tidak sempat diungkapkan, sesuatu yang tidak sempat direalisasikan, dan kerana ada ketergantungan secara energi, maka memori seperti ini masih dibawa sehinggalah saat ini. Tidak kiralah teman-teman ya, berapa usia kamu di saat kamu menonton video ini. Wow, teman-teman, saya menangkap gambaran orang ini sangat menyayangi kamu ya, sangat mencintai kamu, sangat menyayangi kamu, sangat tertarik dengan kamu. Tetapi seperti ada ketakutan, ketidakpastian, ketidakpercayaan diri untuk mendekati kamu. Tetapi saya percaya teman-teman ya, apabila kartu Ace of Wands bersebelahan dengan Page of Pentacles, dia banyak menghantar signal, menghantar kode agar kamu dapat mengenal pasti yang sebenarnya sosok ini memiliki perasaan kepada kamu. Tetapi malangnya teman-teman, seseorang yang kamu inginkan, ini seperti memakan tahunan sebelum kamu menyadari ya, mengapa di saat itu kamu tidak tahu yang seseorang ini memiliki perasaan yang begitu dalam terhadapmu. Saya tidak tahu teman-teman ya, saya menarik energi siapa hari ini, tetapi semakin ke sini, kamu mulai menyadari sebenarnya perasaan kamu juga bertumbuh ke dia. Tetapi malangnya, ini mungkin menarik energi masa lalu kamu, zaman sekolah kamu, zaman remajamu. Begitu ya? Wow, teman-teman, kamu tahu sehinggalah hari ini ya, orang ini masih lagi merenungkan kamu. Seperti mana kamu merenungkan si dia. Mungkin ramai yang mendekati, tetapi tidak ada cinta yang sama seperti cintamu. Kamu juga merasakan begitu ya? Mungkin sepanjang tahun yang sudah berlalu, kamu mungkin sempat menjalankan pelbagai hubungan ya, dengan beberapa orang, tetapi teman-teman, apabila kamu kembali mengingati dirinya, kamu tahu di dalam hati kamu ya, tidak ada seorang pun yang tulus menyukai, menerima kamu seadanya, mencintai kamu seperti dia.
Tetapi malangnya teman-teman ya, cinta ini tidak tersampaikan, perasaan cinta ini tidak terungkapkan. Dan kalian mungkin berpisah, kalian mungkin terpisah kerana masing-masing mulai merintis di kala itu. Dia yang mungkin terpaksa meninggalkan sekolah ya untuk mencari pekerjaan. Kamu pula mungkin berhasil mungkinnya mendapatkan pekerjaan yang baik, berhasil dalam sebuah interview, dan seolah-olah di zaman kalian mulai merintis, kalian terpisah. Dan seiring berjalannya waktu, sehinggalah hari ini ya, yang membuatkan kamu begitu puzzle, begitu confused, begitu bingung, kerana ada perasaan seperti yang tidak sempat terselesaikan. Dan kamu masih menginginkan orang ini. Wow, teman-teman, saya tidak tahu ya ini menarik energi siapa ya. Tetapi kalian sesuaikan. Okey teman-teman, under the deck. Wow. Kemunculan Queen of Wands. Saya menangkap seperti ada sedikit penyesalan dari pihak kamu ya. Mungkin sewaktu kalian berpisah di zaman sekolah, di zaman pekerjaan itu, di zaman kalian mulai merintis ya, mulai mendapatkan pekerjaan baru, mulai meninggalkan sekolah, meninggalkan university, apa saja ya. Saya menangkap posisi kamu. Seperti kamu sangat kuat sebenarnya. Kamu sangat kuat, kamu sangat cantik, kamu sangat tampan ya. Dan kamu langsung tidak begitu, how to say teman-teman ya. Kalian ini memang berteman. Tetapi di saat perpisahan ataupun pertemuan terakhir itu, you are so in control ya. Kamu tidak begitu terfokuskan ke arah energinya yang sangat memandang ke arah kamu. Dengan harapan mungkin ada sesuatu yang ingin dia ungkapkan kepada kamu sebelum kalian berpisah, sebelum kalian menjalankan hidup masing-masing, mulai merintis, mendapatkan pekerjaan dan sebagainya. Kamu menyesal kerana di kala itu kamu seperti sedikit egois, tidak begitu peka akan perasaannya, tidak dapat membaca raut wajahnya di saat dia menatap wajahmu untuk kali yang terakhir. Seolah-olah ingin memberitahu kamu dia sangat mengharapkan kamu, sangat menyayangi kamu dan berharap kalian masih lagi keeping in touch, masih lagi bisa menghubungi satu sama lainnya. Tetapi kerana kamu di kala itu ya, di pertemuan terakhir itu, kamu seolah-olah sedikit egois, tidak begitu peka akan perasaannya. Begitu mengejar cita-cita kamu di kala itu, maka boleh dikatakan perpisahan ataupun pertemuan terakhir itu membuatkan kamu sedikit menyesal hari ini. Nah, ini sekali lagi teman-teman ya, ini mungkin kisah yang sudah memakan bulanan, tahunan ya, tetapi saya lebih menangkap energi yang sudah cukup lama. Maka apabila muncul Queen of Wands, ini lebih ke arah energi kesetiaan. Saya menangkap kamu yang masih lagi setia akan perasaan itu, walaupun di pertemuan ataupun pertemuan terakhir itu ya, kamu tidak begitu memfokuskan ke energinya dia. Maka it's like not a proper goodbye ya. Tidak benar-benar mengungkapkan bye-bye ya, selamat tinggal dengan cara yang baik. Sehinggalah hari ini, kamu menyesali ini. Kamu menyesali mengapa kamu terlalu egois, mendengarkan kata hati kamu, mengejar ambisi kamu, dan terlalu keras hati, terlalu keras kepala. Padahal, seiring berjalannya waktu, kamu menyadari orang ini benar-benar menyayangi kamu. Dan kamu masih memiliki rasa sayang yang cukup mendalam terhadap dirinya. Boleh dikatakan teman-teman ya, jikalau ini menarik energi zaman remaja kalian ya, kamu masih tertarik banget sama dia. Dia juga masih menyimpan kamu ya di dalam memori yang paling indah itu. Seolah-olah ya, kalian berdua terperangkap di dalam sebuah memori yang masih terlihat remaja. Amazing, I don't know ya, saya tidak tahu teman-teman ini menarik energi siapa ya. Saya juga tidak pasti apakah bacaan kali ini akan resonate with anybody. Tetapi teman-teman, jikalau bacaan ini sempat menarik energi beberapa di antara kalian yang menonton, please tulis di kolom komentar ya. Kerana saya merasakan bacaan hari ini ya, aneh banget. Saya juga tidak tahu ini menarik energi siapa. Apakah ini akan resonate dengan anybody ya, dengan sesiapa pun. Teman-teman, orang ini sangat memuja kamu. Mungkin ya sangat mengagumi kamu sejak zaman sekolah. Merasakan kamu yang paling cantik, kamu yang paling tampan, kamu adalah orang yang diinginkannya. Kamu tahu teman-teman, sewaktu di sekolah ya, ataupun di tempat pekerjaan kalian ya, jikalau ini mungkin pekerjaan pertama di mana kamu bertemu dengannya,
Dia ini sering didekati dengan ramai lawan jenis yang lain. Ramai yang ingin mendekatinya. Tetapi yang hanya dilayan itu hanya energi kamu. Saya menangkap seperti itu ya. Okey teman-teman, untuk mengetahui dengan lebih lanjut ya. Sepertinya kamu tidak mengerti. Kenapa kamu masih menginginkannya? Nah, itu tema hari ini ya. Kita cuba lihatkan. Seperti apa koneksi energinya ke kamu hari ini? Setelah sekian lama, seperti apa koneksi energinya ke kamu saat ini? Kita cuba tarik energi terbarunya ke kamu saat ini. Wow, teman-teman. Seseorang yang masih ada untukmu, walaupun dari segi energi. Amazing. Teman-teman, ini seperti sebuah halusinasi. Tetapi apabila muncul kartu Queen of Pentacles, ini merupakan sesuatu yang solid, sesuatu yang nyata. Orang ini orang yang merawat kamu, orang yang memberikan kamu perhatian. Nah, walaupun kalian mungkin berpisah, mungkin juga ada yang lost contact ya, tetapi dia seolah-olah dari segi energinya, secara nyata teman-teman, masih ada untuk dirimu. Tetapi apabila kerusi ini sudah mulai berpaling ya, tidak memandang ke arah kamu, apatah lagi kemunculan Queen of Pentacles, boleh dikatakan dia mungkin sempat berumah tangga, mungkin kini sudah memiliki pasangannya sendiri. Nah, ini beberapa sahaja teman-teman ya. Tetapi jika menurut kamu ini menarik energi saling single, saya menangkap gambaran energinya masih ada untuk kamu. Tetapi teman-teman, jikalau dia seseorang yang berpisah sejak zaman sekolah ya, seperti saya bacakan tadi, saya menangkap energinya yang mungkin sudah mulai berumah tangga, tetapi energinya masih mengingati kamu. Teman-teman, orang ini sangat mengagumi kamu. Dan dia mengingati kamu sebagai seseorang yang the best. Seseorang yang terbaik di sekolah. Seseorang yang terbaik sewaktu kalian bekerja sama. Seseorang yang baik, seseorang yang dari masa lalunya. Saya menangkap gambaran energi seseorang yang masih memuja kamu sehinggalah hari ini. Okey teman-teman, kini kita beralih ke pihak kamu pula ya. Sepertinya kamu tidak mengerti kenapa kamu masih menginginkannya. Maka kita cuba lihatkan seperti apa koneksi energimu ke dia saat ini, energi terbaru kamu ke dia saat ini. Wow, teman-teman. Saya menangkap energi yang tidak bisa kamu lupakan. Kemunculan Knight of Pentacles mengindikasikan sesuatu yang sangat tahan lama ya. Saya menangkap walaupun kamu sempat move on, berpisah dari si dia, kalian sempat berpisah, walaupun kalian sama-sama ya, menjalankan hidup masing-masing, memilih arah tuju masing-masing, kamu langsung tidak pernah melupakan dia. Malahan kamu menyesal banget mengapa kamu tidak memberikan perhatian sewaktu dia membutuhkannya. Saya menangkap gambaran kamu sebenarnya benar-benar langsung ya. Seiring berjalannya waktu sehinggalah saat ini, bertahun-tahun yang lalu, sampailah detik ini teman-teman. Kamu masih mencarinya. Beberapa di antara kamu di sini pernah mencarinya tetapi tidak menemukannya. Beberapa yang lain masih mengingatinya. Dan kamu tahu di dalam hati kamu, kamu tidak akan bisa menggantikan posisinya dengan sesiapa pun. Tidak kiralah kamu yang menonton ini single, sudah ada pasangan. Kamu tahu di dalam hatimu, kamu sangat menyayangi dia. Kerana dia menerima kamu seadanya. Tidak ada orang yang bisa menggantikan posisi ataupun kenangan seperti ini di hati kamu. Tetapi kerana kalian di kala itu mungkin ya, masing-masing merintis, mencari pekerjaan, meninggalkan zaman sekolah ya. Nah, ini kan kedua-dua energi Pentacles. Maka sama-sama terpaksa menepikan perasaan ini. Dia menuju ke jalannya, kamu menuju ke jalan kamu. Sama-sama ingin mencari uang dan ada yang terpisah sejak sekian lama. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan under the deck. Wow, teman-teman, di sini ada kartu Emperor ya. Teman-teman, apabila kartu di Emperor ini muncul, baik menarik energi dari pihak kamu atau baik menarik energi dari pihak si dia. Ini kan seseorang yang masih ya, walaupun sudah agak berusia, masih tetap duduk di singgah sananya dengan posisi yang sangat nyaman, posisi yang sangat stabil. Yang berarti dari muda sehinggalah usia yang semakin tua. Teman-teman, like it or not ya, ini seperti kamu dan dia dan masing-masing ya
masih bertahan ke arah perasaan masing-masing, tidak berganjak pergi. Nah, mungkin ada yang lost contact di sini. Ada yang sudah tidak bertemu lagi, tidak berkabar lagi. Tetapi dari segi perasaan teman-teman, kamu masih memikirkan dia dan dia masih memikirkan kamu. Ini energi dari zaman sekolah, zaman remaja, sehinggalah ke usia sekarang ini. Masih bertahan dari segi perasaan. Masalahnya apa? Mungkin sudah lama tidak mengabari. Mungkin juga sudah lama tidak bertemu. Sudah lost contact. Tidak lagi berbicara. Tetapi bertahan dan masih lagi seolah-olah mencari satu sama lainnya. Wow, teman-teman, saya tidak tahu ya, memori apa yang kamu tinggalkan di hatinya. Ini seolah-olah memori yang paling indah. Vice versa ya, sehingga kamu masih menginginkan si dia. Tidak kiralah usia yang sudah meningkat, tetapi perasaan itu tetap ada, perasaan itu tetap bertahan. Dan saya menangkap dari tadi teman-teman, ini sebuah cinta yang tidak tersampaikan. Seseorang yang masih memendam sebuah hasrat yang begitu besar kepada dirimu. Kamu tahu teman-teman, ramai yang mendekati dia, tetapi energi ini tidak dilayan. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan sedikit ya, ciri-ciri seseorang ini. Seperti apa ciri-ciri dia? Seseorang yang masih kamu inginkan. Seperti apa ciri-ciri dia? Seseorang yang tidak bisa kamu lupakan. Wow, teman-teman, ini yang saya jelaskan di awal bacaan tadi ya. Nah, mungkin juga dia ini bersio kelinci, atau ini mungkin menarik sio kalian berdua ya, atau salah satu pihak. Saya menangkap orang ini orang yang sangat ceria, pergerakan yang pantas, tetapi dengan kemunculan timid and curious. Ini yang saya katakan tadi teman-teman ya, seseorang yang hanya mampu memberikan kamu kode-kode, menghantar signal, memantau kamu dari kejauhan, sempat curi-curi pandang kamu sewaktu di sekolah ya, ataupun di tempat kerja, tetapi tidak memiliki keberanian untuk benar-benar mengungkapkan perasaannya. Saya menangkap perasaan yang cukup bahagia, seperti seekor kelinci ini. Teman-teman, dia merupakan teman baik kamu. Seseorang yang pernah kamu bantu, seseorang yang sudah pasti akan membantu kamu. Di sini mungkin juga menangkap ya, ataupun menarik sio anjing teman-teman ya. Selain daripada sio kelinci, mungkin juga ada yang bersio anjing di sini. Kamu sesuaikan. Ini sio dia atau sio kalian berdua, atau ini sio kamu. Loyalty. Teman-teman, ini seperti kartu di Emperor tadi ya. Seseorang yang merupakan teman, seseorang yang merupakan kekasih, seseorang yang sangat setia di hatimu. Dan kamu tahu itu. Walaupun dia tidak mengungkapkan rasa cintanya, mungkin ada cinta yang tidak tersampaikan, kamu tahu sehingga hari ini ya, orang ini sangat setia mencintai kamu. Nah ini teman-teman, kalian memang berpisah ya. Saya menangkap dia ke lorong kiri, kamu ke lorong kanan. Dan mungkin juga beberapa di antara kamu dan dia sejak zaman sekolah, zaman pekerjaan ya, kalian mempunyai visi misi yang berbeda, atau mungkin perbedaan dari segi agama, perbedaan dari segi sudut pandang, pemahaman, keyakinan, perbedaan dari segi usia dan sebagainya. Tetapi teman-teman ya, walaupun terlihat begitu banyak perbedaan, tanpa kamu sedari, ini yang menarik perhatiannya tentang kamu. Kerana sesuatu yang tidak dia dapatkan di saat bersama seseorang yang banyak mempunyai persamaan dengannya. Tetapi dengan kamu, dia melihatkan sesuatu yang sangat berbeda. Di matanya dia, kamu ini unik. Teman-teman, walaupun kamu sempat pergi, dia sempat pergi ya. Saya menangkap gambaran, kamu lihat gadis ini ya, masih menoleh ke belakang. Seolah-olah walaupun kamu telah memilih jalan hidup kamu, dia telah memilih jalan hidupnya. Ini masih memandang ke arah belakang teman-teman. Maka seperti saya jelaskan tadi ya, memori yang benar-benar mengikat kalian berdua di sini. Kita lihatkan lagi ya. Wow teman-teman, passion, chemistry, desire. Saya tidak tahu teman-teman ya, ini seperti ada perasaan yang dirasakan agak terlambat. Sama ada kamu yang lambat menyadari yang sebenarnya kamu sangat menyayanginya. Ini lebih ke arah kamu hari ini ya, bukan ke arah dia. Jika saya melihat kartu dari pihaknya, dia tahu apa mahunya. Dia tahu yang dia mahukan itu kamu.
Mungkin dari sisi kamu ya, yang lambat menyadari mengapa kamu tidak melihat seseorang ini mencintai kamu di zaman sekolah, di zaman pekerjaan pertama itu. Kamu seperti agak terlambat dikala kamu menyadari bahawa orang ini mencintai kamu. Dan baru kamu sedar yang kamu juga memiliki perasaan yang sama. Wow, ini ketertarikan chemistry yang cukup kuat ya. Tetapi malangnya, ini sama ada menarik energi yang masih baru, atau menurut saya teman-teman ya, mungkin juga menarik zaman remaja kalian berdua. Wow guys, can you believe it? Sudah ada kartu passion, chemistry, desire, yang berbicara mengenai sebuah hasrat. Teman-teman, dia mungkin salah satu daripada soulmate kamu. Nah, di kehidupan ini, kita bisa memiliki ya, lebih daripada seorang soulmate. Lainlah jikalau dibicarakan mengenai twin flames. Teman-teman, dia adalah salah satu daripada soulmate kamu. Nah, di sini teman-teman, ada yang menarik energi soulmate, ada yang menarik energi twin flames. Kalian sesuaikan ya. Community teman-teman. Orang yang sudah kamu kenali ya, ini mungkin rakan sekerja, rakan satu kelas ya, rakan satu sekolah, komunitas yang sama. Mungkin juga seseorang yang hadir, seseorang yang daripada jiran tetangga kamu. Nah, seperti itu. Saya tidak tahu ya, ini benar-benar memberikan saya pelbagai gambaran yang dapat saya lihat dengan jelas di kepala saat ini. Teman-teman, beberapa di antara dia, jikalau ini menarik energi orang masa lalu kamu, khususnya sejak zaman sekolah. Teman-teman, beberapa di antara dia ini ya, mungkin bukan semua, sempat memberikan kamu fotonya. Nah, zaman dulu kan tidak ada HP seperti sekarang ya, touch screen ya, boleh saja menyimpan soft copy ya. Zaman dahulu teman-teman, kita perlu memberikan gambar ya. Apabila ingin seseorang itu mengingati kita, saya terlihat dengan jelas di kepala detik ini ketika memandang ke arah community. Orang ini pernah memberikan kamu gambar secara fizikal untuk kamu simpan. Dan kamu mengambil gambar itu untuk disimpan. Sempat menandatangani di belakang foto itu. Sosok ini sempat menandatangani di belakang foto itu. Saya dapat lihat gambar itu dengan jelas di kepala ya. Dia sempat menandatangani namanya. Baik seorang gadis atau seorang pria. Dia menandatangani namanya di belakang. Dan diberikan fotonya kepada kamu. Kamu sempat mengambilnya. Menyimpannya bertahun-tahun lamanya. Mungkin juga lebih dari 2 dekad. Tetapi teman-teman, hanya sekarang, kamu menyadari perasaan ini datang agak terlambat. Kamu mulai dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Mengapa dikala itu kamu tidak melayan energinya? Baru kamu sedar sebenarnya, seseorang ini menaruh harapan, menaruh sebuah perasaan cinta kepada kamu. Dan seperti saya katakan tadi ya, selain daripada ciri-ciri ini teman-teman, seseorang yang hadir dari komunitas yang sama, lingkungan pertemanan yang sama, rakan sekolah, rakan satu kantor, rakan sekerja, dia memiliki inner child yang sangat terluka. Mungkin orang tuanya sempat bercerai, sempat berpisah, dan saya menangkap gambaran yang seperti itu. Okey teman-teman, di sini dengan kemunculan New Life and Healing, teman-teman, ini lebih menangkap gambaran transformation ya, ataupun rebirth. Seperti seekor ular yang mulai menukar kulitnya. Kalian berdua sudah menjalankan hidup masing-masing. Tetapi apabila ditinggalkan kulit, walaupun hidup mulai berubah, ini kan berbicara mengenai seekor ular yang ribet dari segi pikirannya. Maka saya menangkap walaupun ada momen healing di antara kamu dan dia, saya menangkap energi yang sukar untuk dilepaskan. Walaupun masing-masing telah pun merangkul ya hidup baru, orang ini tidak pernah melepaskan kamu dari pikirannya. Maka wajarlah sehingga hari ini kamu tidak mengerti kenapa kamu masih menginginkan dia. Ular ini tidak begitu mudah melepaskan lilitannya. Maka teman-teman, mungkin juga ada yang bersiul ular, bersiul anjing, bersiul kelinci. Dengan kemunculan ular ini, saya menangkap gambaran seseorang yang sebenarnya tidak pernah melepaskan kamu. Maka sehingga hari ini seolah-olah menjawab ya, mengapa kamu tidak mengerti yang kamu masih menginginkannya, kerana energinya tidak pernah melepaskan kamu. Ular ini apabila memandang kita akan mengambil foto teman-teman. Will take a photo shot ya, seperti memfokuskan energi kamu. Matanya akan melihat kamu dengan setajam-tajamnya, seperti taking a picture ya, taking a photo. Apabila ular ini mengambil gambar guys,
mengambil gambar kamu. Gambar itu akan disimpan di kepalanya. Nah, ini mungkinnya kedengaran lucu ya. Saya juga tidak tahu bagaimana untuk terjemahkan ini. Basically, teman-teman, apa yang cuba saya sampaikan, ular ini ular yang sangat fokus. Apabila memandang ke arah victim ataupun orang yang dipandang di depan, dia akan memfokuskan ke arah kamu. Maka apabila sudah difokuskan, ini seperti camera lens ya. Dia tidak akan begitu lepas, tidak begitu mudah untuk melepaskan memori itu. Maka saya menangkap gambaran teman-teman, ini menjelaskan apabila orang ini tidak pernah melepaskan memori itu, begitu terpengaruh dengan memori yang kamu berikan, kerana dia begitu tertarik banget ya sama kamu sejak zaman sekolah, zaman pekerjaan pertama dan sebagainya. Maka apabila dia tidak melepaskan energi itu, ini menjelaskan kenapa sehinggalah hari ini kamu masih menginginkannya. Energi ular ini kan energi yang melilit. Teman-teman, kamu sesuaikan ya. Ada yang bersio ular, bersio kelinci, ada yang bersio anjing di sini. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan ya. Sebelum saya shuffle kartu ini teman-teman, ada yang berzodiak Aries di sini. Kita akan bacakan zodiak-zodiaknya nanti. Okey teman-teman, untuk setiap pertanyaan yang selanjutnya, saya akan buka tiga kartu ya. Kita mulakan dengan pertanyaan pertama. Ada 2 pertanyaan di sini. Kita akan mulakan dengan pertanyaan pertama, dan setiap pertanyaan pertama dan kedua, saya akan membuka 3 kartu di sebelah kiri, 3 kartu di sebelah kanan untuk menjawab pertanyaan pertama, pertanyaan kedua. Begitu ya? Okey teman-teman, kita lihatkan. Pertanyaan yang pertama. Kenapa kamu masih belum bisa melupakannya? Ada apa sebenarnya? Dan kenapa kamu begitu menginginkannya? Kita lihatkan ya. Kenapa kamu masih belum bisa melupakannya? Apa yang membuatkan kamu ya masih teringat-ingatkan seseorang ini? Kita lihatkan. Teman-teman, kerana kamu menyesal telah mengecewakan harapannya. Apabila kamu menyedari bahawa memang ada perasaan, dia memang mencintai kamu di saat dia memberikan kamu fotonya ya, gambarnya dia, ataupun mungkin tidak ya, kamu sesuaikan, kamu sempat mengecewakan harapan di hatinya. Boleh dikatakan perpisahan ataupun pertemuan terakhir di antara kalian berdua tidak berjalan dengan baik. Kamu yang seperti semena-mena ya, pergi begitu sahaja. Just walk away like that. There's no goodbye ya. Tidak ada kata selamat tinggal, mengucapkan sesuatu yang indah kepada satu sama lainnya. Dan kamu pergi meninggalkan begitu saja. Kerana di kala itu kamu tidak tahu pertemuan itu akan menjadi pertemuan yang terakhir untuk kalian berdua sehinggalah hari ini. Maka pelajaran yang kita dapatkan di sini teman-teman, setiap yang kamu lalui, anggaplah ya, setiap pertemuan, setiap perpisahan, itu akan menjadi yang terakhir untukmu. Kerana teman-teman, kita tidak akan tahu apakah pertemuan itu akan menjadi pertemuan yang terakhir. Kita tidak pernah akan tahu. Hidup ini kan sangat singkat guys. Maka saya menangkap gambaran di mana kamu menyesali kerana telah mengecewakan harapan di hatinya. Nah, ini khususnya jikalau dia memang pernah memberikan fotonya kepada kamu, apatah lagi sempat menandatangani di belakangnya. Teman-teman, kamu tidak dapat melupakan dia ya, kerana kamu menyesal banget telah mengecewakan harapan di hatinya. Perpisahan atau pertemuan terakhir yang tidak berjalan dengan baik, apatah lagi ada perasaan yang tidak tersampaikan. Dia sempat memandang ke arah kamu yang sangat egois, langsung tidak peka akan perasaannya. Dia sedih sebenarnya. Jikalau kamu ingin tahu, di perpisahan terakhir itu atau pertemuan terakhir itu, dia sangat sedih sebenarnya. Wow teman-teman, kamu tidak bisa melupakannya kerana energi ini masih berputar sehinggalah hari ini. Beberapa di antara kamu masih mencarinya. Jikalau kalian lost kontak ya, kamu masih mengharapkan ada perputaran positif. Kamu sentiasa bertanya kepada Tuhan, jikalau Tuhan sempat menakdirkan atau mentakdirkan kalian bertemu, kamu sangat berharap akan ada kesempatan untuk bertemu dengan dirinya lagi, bagi menjelaskan situasi di kala itu. Situasi di waktu kalian merintis, situasi di kala kalian say goodbye ya, sewaktu tamat di bangku sekolah, dan kamu masih berputar-putar mencari dirinya. Sangat berharap akan ada kesempatan. Ini seperti energi kamu pula yang kembali atau ingin mengejarnya. Kamu menyesal banget teman-teman, di saat kamu tidak memberikan sebarang kesempatan kepada dirinya. Kamu tidak menduga perasaan ini ya, is so unexpected. Kamu langsung tidak menduga seiring berjalannya waktu, kamu terlambat menyadari yang kamu sebenarnya sangat menyayangi dia. Maka ini yang membuatkan kamu tidak bisa melupakannya.
Kita lihat lagi ya. Apa yang membuatkan kamu tidak bisa melupakannya? Wow, teman-teman. Tidak ada perbicaraan di antara kalian yang secara baik ya di pertemuan terakhir itu. Kalian seolah-olah hanya memandang satu sama lain dari kejauhan dan tidak berbicara. Detik ini apabila kamu kembali mengingati memori itu, kamu menitiskan air mata berkali-kali. Kamu menitiskan air matamu berkali-kali. Menyesali mengapa teman-teman ya, kamu tidak membuka mulut kamu, mengatakan sesuatu yang indah, dan berkata sesuatu, at least say something ya, kepada satu sama lainnya. Ini seolah-olah ya, yang membuatkan kamu menyesal, dikala kamu tidak membuka mulut, dia juga tidak mengatakan apa-apa. Maka nobody say anything to one and another. Tidak ada satu pun yang berbicara kepada satu sama lainnya. Ending, pergi begitu sahaja. Pengakhiran yang berakhir begitu sahaja. Maka teman-teman, ini menjelaskan sekali lagi ya. Kan ini energi tergantung yang muncul di awal bacaan kita. Energi yang tidak sempat selesai dengan cara yang baik, yang masih digantungkan setelah berdekat-dekat lamanya. Kamu sesuaikan. Teman-teman, kamu menyesal mengapa kamu tidak membuka mulut. At least say something kepada si dia. Mungkin kalian di kala itu ya masih muda, masih malu, masih segan-segan begitu ya. Saya tidak tahu teman-teman, tetapi ini sangat membuatkan kamu menyesal. Dan apabila kamu mendengarkan intuisi, kamu dapat mendengarkan si dia jauh dengan lebih baik. Mulai menyedari bahawa dia ini sebenarnya menaruh hati, menaruh cinta kepadamu. Tetapi kamu pergi. Maka ini yang membuatkan kamu teman-teman, apabila ada kata-kata yang tidak tersampaikan, mungkin tidak sempat meminta maaf, tidak sempat to say goodbye. Ini yang membuatkan kamu ya, tergantung guys, tergantung. Kartu pertama yang muncul, apabila ini tergantung, tidak diselesaikan, yang menarik sesuatu yang berkaitan dengan masa lalu kalian, ini yang membuatkan kamu tidak bisa melupakannya. Energi penyesalan ya. Kamu tahu jikalau saya membaca dari kanan ke kiri, how you wish bahawa Tuhan akan memutar balik waktu. Apabila waktu itu, bisa diputar balik ya, kamu tidak akan melewatkan kesempatan. Kamu tidak akan terlepas sebuah kesempatan. Jikalau Tuhan bisa memutar sebuah waktu, kamu ingin kembali di waktu itu dan memperbetulkan keadaan, memperbaiki situasi, di mana kamu mungkin akan mendekatinya, berbicara dengannya, dan meyakinkan dirinya. Kerana kamu langsung tidak menduga pertemuan terakhir itu mungkin juga sesuatu yang tidak akan kamu dapatkan lagi. Maka ini yang membuatkan kamu masih mencarinya. Mungkin ya, cuba mendapatkan kontaknya melalui Facebook daripada rakan-rakan kamu. Tetapi walaupun sudah lama cari, nah ini kan energi Knight of Pentacles. Kamu mencari secara pasti, tetapi tidak menemukannya. Saya tidak tahu ya, saya tidak tahu ini menarik energi siapa teman-teman, tetapi saya sempat merasa sedih di sini. Teman-teman, kalian berdua merupakan energi yang sangat seimbang, sangat balance. Walaupun mungkin jarang berkomunikasi, saya menangkap orang ini selalu mendekatkan dirinya dengan kamu ya. Suka duduk di sebelah kamu, jalan dekat-dekat dengan kamu, suka mengekori kamu. Mungkin ya jikalau kalian ini di sekolah ataupun sebagainya, dia akan mungkin duduk di belakang kamu. Saya tidak tahu, ada sesuatu yang membuatkan seolah-olah ya memberikan saya gambaran, energinya akan mengikuti kamu, mendekatkan dirinya dengan kamu. Jikalau ini menarik energi rakan sekerja, di mana pun kamu pergi, dia akan follow, akan cuba rapat dengan kamu, akan cuba dekat dengan kamu. Seperti itu ya. Saya menangkap energi yang cukup balance. Kalian berdua mungkin juga ya sempat dicemburui oleh orang sekitar, rakan-rakan sekolah, rakan-rakan sekerja, yang dapat merasakan ketertarikan chemistry yang begitu kuat di antara kalian berdua. Okey teman-teman, kita beralih kepada pertanyaan yang selanjutnya ya. Pertanyaan pertama tadi, mengapa kamu masih belum bisa melupakannya? Saya sudah pun menjawabnya. Kini kita lihat pula ya, kenapa kamu begitu menginginkannya? Walaupun ini sudah lama, zaman pun sudah berlalu, tetapi sehingga hari ini kamu masih menginginkannya. Kita cuba cari tahu ya, mengapa sehingga saat ini kamu masih begitu menginginkannya? Wow, teman-teman, Tower Moment.
saya menangkap ada kesedaran yang secara tiba-tiba. Kartu di atas berbicara mengenai passion, chemistry and desire. Ini yang cuba saya jelaskan tadi ya. Beberapa di antara kamu menyedari perasaan ini yang datang terlambat. Kali ini bukan dia yang terlambat, kamu yang terlambat. Kamu tidak menyedari di zaman remaja, di zaman pekerjaan pertama dulu, ada orang yang mengejar kamu. Apabila kamu sudah melepaskan semua itu, bertahun-tahun lamanya, baru kamu sedar, perasaan itu baru timbul di hati kamu. Apabila kamu menyedari perasaan ini datang agak terlambat, datang secara tiba-tiba, kamu kini mencarinya. Kamu kini sangat menginginkannya. Jikalau hubungan ini tidak lagi memungkinkan, contohnya mungkin kamu sudah memiliki pasangan, atau dia di sini sudah memiliki pasangan, kamu masih ingin mencarinya. Kamu seolah-olah ingin merealisasikan perasaan ini, ingin memberitahu dia, walaupun kalian berdua masing-masing sudah berumah tangga contohnya, kamu sebenarnya membalas perasaannya. Seolah-olah kamu berhutang ya untuk memberitahu si dia bahawa perasaan ini sebenarnya berbalas. Tetapi perasaan ini datang secara tiba-tiba setelah bertahun-tahun lamanya. Maka apabila kamu mengetahui ini di minit-minit terakhir, datang secara tiba-tiba, nah ini yang membuatkan kamu sangat menginginkan dia. Teman-teman, ada kebahagiaan guys. Apabila kamu menyedari yang sebenarnya, kamu mencintainya, kamu menyayanginya. Ini membuatkan kamu seperti anak-anak kembali. Kamu bahagia banget guys, bahagia banget. Kamu merasakan seolah-olah kamu remaja kembali. Nah, kamu lihat ya, gambar kepada anak kecil ini ya, di atas kuda ini. Mungkin ada yang bersiul kuda di sini ya. Kamu lihat begitu bahagia banget. Kamu dapat melihat kepolosan daripada anak kecil ini. Apabila kamu menyedari yang sebenarnya, perasaan ini sebenarnya berbalas. Kamu membalas cintanya. Kamu getting excited. Seperti anak-anak kecil, bahagia banget. Tetapi pada waktu yang sama sedih. Kerana perasaan ini datang terlambat. Apabila kamu menyedari ada perasaan yang cukup membahagiakan kamu. Kamu benar-benar ingin bertemu dengannya. Kita lihat lagi ya. Mengapa kamu masih begitu menginginkannya setelah bertahun-tahun lamanya? Teman-teman, kerana perpisahan kalian tidak baik-baik saja. Seperti yang saya katakan, ada kesedihan sewaktu kalian berpisah. Sama ada kamu yang benar-benar membuatkan dia kecewa, atau lebih ke arah seseorang yang memendam sesuatu yang tidak tersampaikan. Sudahlah tidak berkesempatan ya untuk mengungkapkan rasa cinta. Malahan teman-teman dikecewakan lagi dengan kamu yang pergi begitu sahaja. Kamu tahu menurut dia pemergian kamu itu tidak jelas. Dia seolah-olah tidak dapat mengungkapkan kebenaran perasaannya walaupun sampai ke hujungnya. Sudah tahu ya dikala itu pertemuan itu mungkin akan menjadi pertemuan yang terakhir di pekerjaan lama itu, di bangku sekolah. Namun masih tidak bisa melepaskan, mengungkapkan sebuah kebenaran perasaan. Hanya mampu memendam. Dan saya menangkap gambaran teman-teman ya. Dengan kemunculan moon ini juga, terlihat seperti ini bukan sekadar kekecewaan, perasaan yang dipendamkan. Kamu masih menginginkan dia. Kerana kamu semakin berubah di sini. Setelah hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Kamu menjadi seseorang yang berubah di sini. Kamu seperti semakin menua teman-teman ya, semakin meningkat usia kita, kamu semakin menghargai orang dari zaman lalu kamu. Dari masa sekolah, zaman kanak-kanak. Kamu berubah dan kamu mulai menghargai sesuatu yang tidak kamu dapatkan saat ini. Kamu berubah menjadi seseorang yang lebih memahami emosi orang lain. Kamu sedih sebenarnya. Sedih kerana dikala itu kamu mungkin berkesempatan untuk melakukan yang banyak, tetapi tidak kamu lakukan. Menurut kamu dikala itu mungkin kamu telah melakukan yang terbaik, tetapi seiring berjalannya waktu kamu menyedari banyak yang tidak kamu lakukan, maka kamu memohon kepada yang di atas agar dapat memutarbalikkan waktu untuk kamu melakukan sesuatu dengan jauh lebih baik di sini. Jauh di dalam hati kamu teman-teman, kamu mulai menyedari siapa yang paling menyayangimu, siapa yang paling menghargaimu. Nah ini yang membuatkan kamu ya mencetus sebuah perubahan hati yang di awalnya excited, ketika menyedari ya yang sebenarnya kamu membalas cintanya, berubah menjadi kesedihan. Kerana mungkin teman-teman sehingga hari ini tidak ada kejelasan ya. Siang dan malam kamu akan memikirkan dia, tetapi gagal menghubunginya. Nah ini mungkin ada yang lost contact.
Sehinggalah hari ini, teman-teman ya, mungkin ada yang sudah berdekad lamanya, masih tidak dapat menghubungi satu sama lainnya. Semakin tidak bisa dihubungi, kamu semakin menginginkannya. Under the dead, wow, teman-teman, saya menangkap gambaran ini seperti lebih ke arah konflik di diri kamu ya. Kamu sempat menyalahkan dirimu. Kamu berjuang bermati-matian untuk mencari dia. Saya lebih menangkap gambaran di mana timbul sebuah sisi perjuangan di dalam hati kamu yang masih belum give up ya, belum menyerah, dan dengan harapan suatu saat nanti Tuhan akan membuka jalan dan kalian akan bertemu kembali. Kamu sempat merasakan sesuatu dari dia juga. Apakah dia baik-baik sahaja? Apakah masa depannya cerah? Apakah dia sedang dihadapkan ke arah sebuah pergolakan? Nah, ini kan seseorang yang banyak inner child yang terluka, masa lalu yang kelam. Saya menangkap kamu kacau balau jadinya ya. Perasaan yang kacau balau, senantiasa ingin mengetahui sama ada hidupnya baik-baik saja. Apakah dia masih seperti di zaman pekerjaan kalian ya? Sering seperti diganggu dengan faktor-faktor luaran, ataupun seperti di bangku sekolah ya, masih lagi tidak tenteram dan aman. Kamu masih memikirkan ke arah itu. Ini yang saya rasakan teman-teman ya melalui bacaan hari ini. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan lagi sebelum saya membuka kartu ini. Zodiak terkuat yang terlihat di sini ya. Ini sempat menarik energi zodiak yang lebih mendominasi, iaitu zodiak Scorpio, Aries, Pisces, Leo. Aries kuat di sini teman-teman ya. Aries hadir 2 kali. Aries, Scorpio, Pisces, Leo dan juga Sagittarius. Itu paling dominasi. Didampingi dengan Virgo, Taurus, Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Virgo sekali lagi, Leo sekali lagi, Scorpio sekali lagi, Libra, Pisces juga hadir 2 kali teman-temannya, 2 Pisces dan 2 Aries. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan ke arah ya, zodiak-zodiak yang berdampingan. Nah, ini mungkin ya, zodiak kamu yang berdampingan dengan zodiaknya. Provided kamu tahu ya zodiaknya apa, begitu ya. Okey teman-teman, di sini ada Sagittarius yang berdampingan dengan Leo. Leo yang berdampingan dengan Libra. Libra yang berdampingan dengan Taurus. Taurus yang berdampingan dengan Cancer. Cancer yang berdampingan dengan Virgo. Teman-teman, apabila membaca zodiak yang berdampingan ya, ini bisa apa saja. Contohnya, Virgo mungkin berdampingan dengan Sagittarius. Leo mungkin berdampingan dengan Cancer. Taurus mungkin berdampingan dengan Leo. Begitu ya. You have to adjust. Nah, di sini teman-teman, mungkin seorang Virgo berdiri dengan Scorpio. Scorpio mungkin berdiri dengan Virgo, dengan Cancer, dengan Taurus, Libra. Begitu ya cara membacanya. Okey teman-teman, kita bukakan kartu ini pula ya. Kita cuba lihatkan. Seperti apa perasaan terdalamnya ke kamu sekarang ini? Jikalau seseorang ini masih mengingati kamu, seperti mana kamu mengingatinya? Seperti apa perasaannya ke kamu sekarang ini? Seperti apa perasaan terdalamnya ke kamu detik ini? Wow teman-teman, saya menangkap gambaran seseorang yang masih merindukan kamu. Dia merasakan bahagia banget ya di saat merenungkan kamu, memikirkan kamu. Di matanya dia, energi keremajaan kalian masih sama. Kalian berdua tidak terlihat berusia, tidak terlihat tua di memori masing-masing. Saya menangkap gambaran orang yang masih sangat mengagung-agungkan kamu, menempatkan kamu di posisi yang paling indah di dalam hatinya. Dia mungkin sedang membayangkan hidup kamu yang semakin makmur, hidup kamu yang semakin sempurna. Ini yang sering dibayangkan melalui perasaannya. Teman-teman seperti kamu, dia sangat termotivasi not to just give up ya, untuk tidak menyerah begitu saja, tetapi tetap mencarimu. Kalian mungkin sempat berpapasan, tetapi belum dipertemukan. Teman-teman, jangan menyerah ya. Jikalau kamu sedang mencari seseorang dan seseorang ini sedang mencari kamu, never give up. Kerana ini divine timing teman-teman. Apabila waktu itu tepat, kalian akan bertemu kembali ya. Saya menangkap seseorang yang sangat bermotivasi untuk menemukan kamu, mencari kamu ya. Wow teman-teman, Three Wisdom. Dengan kemunculan Three Wisdom, saya lebih menangkap energi alam semesta. Teman-teman, kamu dan dia terhubung melalui sebuah energi. Energi daripada alam semesta. Nah, ini mungkin apa saja ya. Energi yang bisa disalurkan melalui air, energi yang bisa disalurkan melalui musik,
Ini kan seperti seorang fairy yang sedang meniup seruling, teman-teman. Saya menangkap seperti seseorang yang terhubung dengan kamu secara spiritual. Seseorang yang masih mengingati kamu seperti mana kamu mengingati dia. Teman-teman, energinya berwarna hijau. Energinya tetap berjalan dan saya menangkap koneksi spiritual yang sangat kuat di antara kalian berdua. Wow, teman-teman, journey. Kerana ada perkataan journey, teman-teman, mungkin ya, detik ini kalian berpisah melalui jarak. Atau mungkin ini akan memakan waktu sebelum kalian dipertemukan kembali. Kamu sesuaikan, apakah mungkin ada yang terpisah melalui jarak? Sedang berjauhan saat ini, tetapi saya menangkap gambaran seperti ini mungkin juga mengindikasikan secara positif journey yang semakin dipendekkan. Seseorang yang ingin kamu cari, seseorang yang ingin kamu ketemukan ya, seperti mulai mendekati kamu. It's like, bagaimana untuk menjelaskan ini ya? Seperti perjalanan itu semakin pendek. Saya menangkap kerana masing-masing termotivasi untuk mencari satu sama lainnya. Ini seperti energi yang mulai mendekat. Jikalau kamu merasakan sudah bertahun-tahun mencari dia, tidak menemukannya, teman-teman, sebentar lagi kalian akan dipertemukan kembali. Kerana perjalanannya sudah pun terlalu panjang. Waktu yang kamu tunggu, waktu yang dia tunggu, itu seperti sudah sampai ke puncaknya. Saya menangkap gambaran semesta akan membuka jalan untuk mempertemukan kalian berdua. Baik teman-teman, sebenarnya energi seperti ini ya, dapat kamu rasakan di hati. Okey teman-teman, jikalau ada sesuatu yang perlu kamu dengar dari dirinya, khususnya saat ini ya, apakah itu? Nah, ini kan sebentar tadi ada kartu Two of Swords ya, di mana kalian tidak berkomunikasi, tidak berbicara. Maka teman-teman, jikalau ada sesuatu yang sangat perlu kamu dengarkan dari dirinya, kita cuba tarik energi ungkapan hatinya ya ke kamu saat ini. Apa yang ingin dibicarakan, apa yang perlu kamu dengar dari dirinya yang tidak kamu dengar bertahun-tahun lalu. Why do I feel that you are distancing yourself from me? Di momen terakhir itu, di saat kalian bertemu ya, dia sempat merasakan kamu mulai cuekin banget, mulai menjauhkan diri, mulai egois seperti kartu Queen of Wands, tidak terlalu peka akan perasaannya. Despite our differences, I still feel the same way. Teman-teman, dia sedar kalian ini sangat berbeda. Tetapi itu tidak berarti itu akan merubah perasaannya dia. Mungkin ya, perasaan kamu yang berubah, tetapi perasaan dia tetap sama. Apalagi yang ingin diungkapkannya. It's hard for me to open up to you. Banyak yang ingin dikatakan teman-teman di kala itu. Sewaktu dia memandang kamu dari kejauhan. Ataupun memandang kamu ya di depan kamu, tetapi tidak bisa membuka mulutnya. Padahal banyak hal yang ingin diungkapkan. Begitu sukar untuk mengekspresikan dirinya. Wow, teman-teman, I'm ready. Kini dia siap, teman-teman. Saya menangkap daripada kartu ini apakah ini berbicara mengenai kartu journey tadi yang sempat saya jelaskan. Energi yang mulai siap, yang akan diketemukan kembali dengan dirimu sebentar lagi. Saya menangkap gambaran teman-teman, mungkin ya, penantian yang sudah cukup lama ini akan berakhir sebentar lagi, di mana teman-teman, kamu akan diberikan kesempatan untuk bertemu dengan dirinya. Percaya atau tidak, kita aminkan sahaja. Jikalau kamu memang sudah lama mencarinya. I don't understand. Teman-teman, ada momen di mana dia benar-benar tidak memahami. Mengapa kamu begitu tegaan di kala itu ya? Walk away, pergi begitu saja, without saying goodbye, tanpa berkata-kata. Dia sangat tidak memahami apa yang sedang terjadi di benaknya kamu. Seperti sangat bingung ya dengan perpisahan itu. Wow, ini seperti energi yang cukup sedih teman-teman ya. Saya sempat merasakan energi yang berat di dada ya. Seolah-olah ada sebuah kesedihan yang tidak terungkapkan. Begitu ya. Have you changed your mind about me? Apakah mungkin kamu telah berubah sekarang ini? Dia sempat mengacukan pertanyaan ini ya. Kerana mungkin masa yang sudah lama berlalu. Maka wajarlah ya. Mungkin salah satu daripada kalian akan berubah. Maka wajarlah untuk dia bertanya seperti ini. Kerana dari pihaknya dia tidak pernah merubah pikirannya tentang kamu. Tetapi amat seperti merasakan apakah kamu mungkin telah merubah pikiranmu tentang si dia. Teman-teman, apabila ada pertanyaan yang diacukan seperti ini ya, maka wajarlah kamu langsung tidak mengerti sebenarnya. Kenapa kamu masih menginginkan dirinya? Kerana ada energi yang masih terkoneksi. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan ke arah huruf-huruf namanya ya.
Mungkin ini akan menarik huruf nama seseorang yang meninggalkan kesan yang cukup mendalam di hati kamu sehinggalah saat ini. Okey teman-teman, kita ambil sebelah kanan ini, kiri ini saya singkirkan ya. Baik teman-teman, di sini ada huruf Z, R, P, E, D, G, F, T, O, S, M, C, W, Y, K, X, H, I, A dan juga letter L ya di sini. Baik teman-teman, bagi menutupi readingan hari ini, ingin saya sampaikan bahawa ada pepatah yang mengatakan bahawa mencuba melupakan seseorang yang dicintai sama seperti mencuba mengingat seseorang yang belum pernah ditemui. Kerana faktanya adalah sulit untuk melupakan seseorang yang berhasil menyentuh hatimu dengan cara tertentu dan telah memberikan kamu begitu banyak hal untuk diingat. Selalu menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye, take good care.